Halo semuanya, jadi kami dari kelompok 1, kami akan menjelaskan proposal proyek sosial keagamaan kami, yaitu tentang penyuluhan, radikalisme, dan rasisme terhadap agama Buddha. Jadi kelompok-kelompok kami berjumlah 11 orang. Ada yang pertama Ade Hernando, kedua Jeffrianto Chandra, ketiga Victor Fernando, keempat Miko Vincent, kelima Sally Angelia, keenam Ivan Susanto, 7 Alban Novendo, 8 Wira Erlangga Pratama, 9 Febrianti Florensa, 10 Stefani, dan 11 ada Stanley. Terus di proposal ini ada daftar isi, ya di halaman pertama ada daftar isi, halaman kedua ada daftar gambar ya, yang ketiga daftar tabel, terus ada lembar pengesahan laporan kegiatan agama Buddha, terus kita ke bab 1, pendahuluan. Di bawah bab 1 ada 1.1 latar belakang, 1.2 ada tujuan, terus ke bab 2 metode pelaksanaan, terus dipecahkan sebagai 2.1 deskripsi lokasi dan partisipan kegiatan, 2.2 alat dan bahan, 2.3 metode pelaksanaan, 2.4 metode pengumpulan data, pengolahan, dan analisis data. Terus di bab 3 kita ada biaya dan jadwal kegiatan, dipecahkan jadi 3.1 ada anggaran biaya, 3.2 jadwal pelaksanaan, terus ada bab 4 pelaksanaan kegiatan, dipecahkan jadi 4.1 proses pelaksanaan kegiatan, terus ada 4.2 hasil pelaksanaan kegiatan, 4.3 dampak pelaksanaan kegiatan. Terus bab 5 kita ada penutup, jadi 5.1 kesimpulan, dan 5.2 ada saran. Terus halaman 10 ada daftar pusaka dan lampiran di halaman 11. Terus di 1.1 kita ada dokumen kegiatan penyuluhan ya di halaman 12, dan ada dokumentasi video kegiatan penyuluhan di halaman 12 juga. Jadi lembar pengesahan laporan kegiatan agama Buddha ini memiliki judul yaitu Radikalisme dan Rasisme, yang memiliki di bidang topik kegiatan sharing dharma. Jadi ketuanya yang diketuai oleh Ivan Susanto dengan NIM Duda 31083 dengan jurusan Sistem Informasi dari Universitas UIB. Dan alamat rumahnya Taman Indah nomor 36 Blok 3. Dengan email vanzz897@gmail.com dengan anggota pelaksana 11 orang. Dan dosen pendamping ada Suratman, S.AG MPDB dengan NIDN 09160039 dan nomor telepon 082133759855. Terus biaya kegiatan total ini mencapai 120.000 untuk swadaya anggota dan lain-lain ini belum ada. Jangka waktu pelaksanaan itu 3 bulan. Jadi kita ke bab 1 yaitu pendahuluan ya. 1.1 latar belakang. Radikalisme merupakan suatu paham yang dibuat oleh sekelompok orang yang menginginkan perubahan atau pembaharuan tatanan sosial dan politik secara drastis dengan menggunakan secara kekerasan. Sedangkan rasisme adalah perbedaan perilaku dan ketidaksertaan berdasarkan warna kulit, ras, suku, dan asal-usul seseorang yang membatasi atau melanggar hak dan kebebasan seseorang. Selanjutnya kita dilanjutkan oleh Ivan Susanto. Radikalisme dan rasisme memang bukan hal isu asing lagi dalam kehidupan bermasyarakat. Meskipun banyak isu yang dapat memicu adanya tindakan tersebut, namun isu keagamaan lah yang kerap menjadi sasaran latar belakang timbulnya suatu gesekan pemahaman hingga sering berujung tindakan radikal. Sikap radikal yang sering membawa dampak kekerasan atas nama agama sering disebut dengan radikalisme agama. Dalam agama Buddha, radikalisme dan rasisme ini tentunya bertolak belakang dengan ajaran agama, sebab salah satu ajaran agama Buddha adalah nilai kebenaran mulia yang ditujukan untuk semua orang tanpa membedakan ras, suku, agama, dan budayanya. Ajaran ini ditemukan oleh Siddhartha saat melakukan meditasi di bawah pohon Bodhi sampai ia akhirnya mendapatkan penanggal sempurna dan menjadi seorang Buddha. Oleh karena itu, pentingnya ada penyuluhan tentang radikalisme dan rasisme terhadap agama Buddha. Dalam hal ini, Vihara merupakan pilihan yang paling tepat untuk melaksanakan proyek sosial tersebut, mengingat Vihara merupakan tempat berkumpulnya umat Buddha. Maka dari hal itu, kami memilih Vihara Budi Bakti Batam sebagai tempat pelaksanaan. Vihara Budi Bakti ini menjadi tujuan kami dalam pelaksanaan proyek sosial karena lokasinya yang mudah diakses dan juga banyaknya umat yang berkunjung ke sana.
Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh personil lainnya. Selanjutnya ada tujuan. Berdasarkan latar belakang di atas, maka tujuan dilaksanakannya proyek sosial keagamaan ini yaitu yang pertama untuk memberikan informasi kepada masyarakat, terutama umat Buddha tentang paham radikalisme dan rasisme. Yang kedua, untuk menarik perhatian masyarakat terhadap dampak dari radikalisme dan rasisme. Yang ketiga, untuk mengedukasi dan menanamkan nilai-nilai dalam agama Buddha agar dapat terhindar dari radikalisme dan rasisme. Selanjutnya akan dibacakan oleh personil lainnya. Kita akan masuk ke bab 2 yaitu metode pelaksanaan, deskripsi lokasi dan partisipan kegiatan. Dan sini ada gambar Vihara Budi Bakti dan juga ruangan Vihara Budi Bakti Batam. Jadi vihara yang kami pilih adalah Vihara Budi Bakti Batam sebagai tempat pelaksanaan proyek sosial kami karena lokasinya yang mudah diakses dan juga banyaknya umat yang berkunjung ke sana. Lokasi vihara ini terletak di Jalan Pembangunan, Lubuk Baja, Kota Kecamatan, Lubuk Baja, Kota Batam, Kepulauan Riau, 29432. Partisipan kegiatan ini adalah remaja yang berstatus sekolah menengah pertama yang berjumlah sekitar 50-60 orang. Alat dan bahan. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu kamera sebanyak 1 buah, komputer sebanyak 1 buah, handphone sebanyak 2 buah, dan tripod sebanyak 1 buah. Yang berikutnya akan disampaikan oleh personil lainnya. Selanjutnya ada metode pelaksanaan. Metode pelaksanaan yang kami gunakan untuk proyek sosial keagamaan ini adalah metode penyuluhan. Kegiatan yang akan dilaksanakan berupa mempresentasikan dengan materi yang berjudul radikalisme dan rasisme pada kebaktian hari Minggu di Vihara Budi Bakti. Lalu untuk metode pengumpulan data, pengolahan dan analisis datanya kami lakukan dengan melakukan wawancara kepada pengurus vihara dan observasi terhadap vihara yang kami tuju. Dan informasi vihara yang kami peroleh adalah sebagai berikut. Nah, gambar umumnya, Vihara Budi Bakti Batam atau yang disebut Tua Pekong Windsor adalah vihara sederhana dari kelenteng tradisi Pekong yang terletak di pusat kota Batam, daerah Windsor, dengan titik tempat yang sangat strategis. Vihara Budi Bakti Batam dikelola oleh Yayasan Vihara Umat Buddha Kota Batam, di mana untuk kegiatan spiritual keagamaan Buddhanya dikelola langsung oleh generasi muda-mudi Vihara Buddha Budi Batam. Lokasi viharanya sendiri ada di Jalan Pembangunan, Windsor, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Kepulauan Riau, dengan jam operasional dari jam 11 sampai jam 10 malam. Dan tahun didirikannya yaitu 1970-an dan diresmikan pada tahun 1986 dengan kurang lebih 35 jumlah pengurus, 3 jumlah rohaniawan, 450 jumlah umat vihara, yang dimana dibagi menjadi 200-nya laki-laki, 250-nya perempuan. Nah, selanjutnya akan dibacakan oleh personil yang lain. Bab 3 yaitu biaya dan pelaksanaan. Yang pertama ada anggaran biaya dengan pemasukan dana kelompok sebesar 10.000 dari 10 orang, totalnya 100.000 dan 20.000 dari 1 orang yaitu 20.000 jadi 120. Untuk total dana pemasukan. Untuk pengeluarannya kita nanti 5 pena seharga 5.000 yaitu total 5.000, 5 buku seharga 10.000, total 50.000, 5 sticky note seharga 4.000, totalnya 20.000, dan 5 stiker dengan harga 1.600, totalnya 8.000, dan kertas kado 2 seharga 6.000 dari 12.000, dan total pengeluaran kita 115.000. Untuk jadwal pelaksananya, pada minggu ke-3 Oktober kita melakukan perumusan topik proposal dan juga dilanjutkan dengan penyusunan proposal yang berlangsung sampai minggu ke-4 Oktober. Dan pada minggu pertama November kita meminta permohonan izin dengan wihara dan mencari narasumber pada minggu kedua, 3 dan 4 November. Dan kita melaksanakan kegiatannya pada minggu kedua Desember. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh personil lainnya. Untuk selanjutnya adalah proses pelaksana kegiatan. Pada hari Rabu tanggal 9 November 2022, kami melakukan koordinasi melalui aplikasi WhatsApp dengan salah satu pihak pengurus Vihara Budi Bakti Batam agar penyuluhan dapat dilaksanakan. Kami kemudian berdiskusi dengan pihak pengurus Vihara untuk melaksanakan penyuluhan mengenai radikalisme dan rasisme. Selanjutnya pihak pengurus Vihara memberikan kami jadwal yang telah disediakan untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan tersebut. Ruangan yang menjadi tempat penyuluhan sudah difasilitasi oleh mikrofon wireless, speaker, LCD proyektor, komputer, dan layar penayangan. Sehingga kami hanya perlu menyediakan slide, kamera, dan tripod. Kami juga menyediakan beberapa pertanyaan dan hadiah berupa bingkisan dan diberikan kepada beberapa siswa-siswi yang
aktif berpartisipasi pada saat sesi mini games dan tanya jawab. Pada hari pelaksanaan penyuluhan, kami datang pada pukul 9 WIB di Vihara Budi Bakti Batam. Selanjutnya pihak pengurus vihara mengkoordinasi kembali sebelum memulai penyuluhan kami. Kemudian kami mempersiapkan alat untuk penyuluhan di ruang tersebut. Penyuluhan dimulai pada pukul 10 karena menyelesaikan kebaktian puja bakti terlebih dahulu. Pertama-tama, kami mengadakan perkenalan terlebih dahulu pada peserta penyuluhan. Kami mempresentasikan materi dengan slide yang diawali dengan penjelasan radikalisme dan rasisme dan didampingi dengan bermain mini games. Selanjutnya diberikan materi mengenai dampak radikalisme dan rasisme, dan di akhir pemberian materi diberikan juga beberapa solusi dalam mengantisipasi radikalisme dan rasisme kepada siswa-siswi untuk menghindari radikalisme dan rasisme. Setelah pemberian materi selesai, dilakukan tanya jawab. Peserta penyuluhan cukup antusias dan terdapat 5 orang atau lebih yang berpartisipasi. Terdapat 5 orang yang bersedia untuk berpartisipasi bermain mini game dan tanya jawab di depan. Terlihat peningkatan pemahaman peserta dan materi dan contoh kasus yang diberikan. Di akhir kegiatan, kami meminta dokumentasi foto kegiatan bersama peserta penyuluhan dan juga bersama pihak pengurus Vihara Budi Bakti Batam. Dan untuk selanjutnya akan dibacakan oleh personel lainnya. Dan selanjutnya adalah hasil pelaksanaan kegiatan. Jadi penyuluhan tentang radikalisme dan rasisme ini melalui presentasi di Vihara Budi Bakti yang dihadiri oleh siswa-siswi sekolah menengah pertama. Pada saat pelaksanaan, kegiatan terlihat antusias peserta dengan berbagai pertanyaan yang dilontarkan oleh peserta dan juga partisipasi dalam mini games. Pada akhir kegiatan terlihat peningkatan pemahaman peserta, contoh studi kasus yang diberikan, dan cara mengantisipasinya dari materi yang dijelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh personil lainnya. Selanjutnya yaitu dampak pelaksanaan kegiatan. Dampak adalah hasil dari kegiatan yang telah dilakukan penyuluhan radikalisme dan rasisme di Vihara Budi Bakti. Dengan adanya kegiatan ini, pengetahuan, edukasi, dan agama Buddha agar terhindar dari radikalisme dan rasisme dapat meningkat. Untuk peran penyuluh yaitu memberikan informasi dan edukasi pada siswa-siswi sekolah menengah pertama dengan mengembangkan cinta kasih atau meta dan bertoleransi sehingga dapat terhindar dari radikalisme dan rasisme. Bab 5 penutup. Di 5.1 kesimpulan. Berdasarkan proses pelaksanaan dan hasil yang telah dilakukan dari kegiatan penyuluhan ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan penyuluhan ini cukup berhasil yang ditandai dengan keaktifan dan antusias peserta baik dalam mengikuti materi yang disampaikan maupun dalam kesempatan diskusi, bermain mini games, dan tanya jawab. Yang kedua, adanya peningkatan pengetahuan dari para peserta memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang radikalisme dan rasisme. Yang ketiga, adanya peningkatan pengetahuan dan pemahaman para peserta tentang dampak negatif dari radikalisme dan rasisme. Yang keempat, keberhasilan kegiatan ini didukung oleh para pengurus vihara, anggota penyuluhan, dan para peserta sendiri, yaitu siswa-siswi sekolah menengah pertama. Selanjutnya akan dibacakan oleh personel lainnya. 5.2 Saran. Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang radikalisme dan rasisme diperlukan sumber informasi yang baik. Dan hal ini dapat dicapai dengan melaksanakan penyuluhan. Dengan adanya kegiatan penyuluhan ini dapat mengurangi dampak dari radikalisme dan juga rasisme, serta menambah pengetahuan tentang cara mengantisipasi atau solusi dari radikalisme dan juga rasisme. Diharapkan dengan penyuluhan dapat dicapai meningkatkan pengetahuan yang selanjutnya dapat meningkatkan pula pemahaman, sikap, dan juga perilaku toleransi. Selanjutnya ada daftar pustaka. Ini daftar pustaka kami. Nah, di bagian sini adalah lampiran kami. Yang pertama ada dokumentasi kegiatan penyuluhan. Dan juga ada video kegiatan penyuluhan.
Sekianlah presentasi kami. Akhir kata, mohon terimalah salam dalam nama Sayang Adi Budaya, Nama Budaya, dan jika ada kesalahan, mohon abaya dana.